orang yang cerai cuman gara-gara hal sepele, itu sebenarnya boleh nggak? Kayak cerai gara-gara istrinya bau ketek gitu misalnya. Nah itu yang nggak boleh karena. Nah standar yang kita buat cari suami agamanya itu dari mana kita tahu? Soalnya aku nikah nih, aku sering lihat dia sholat ke masjid. Pas aku nikah aku baru tahu ternyata dia nggak bisa sholat. Dia sholat ke masjid karena nggak bisa sholat sendiri, Bib. Oh iya. Iya, jadi gimana caranya kita tahu ini orang agamanya bagus? Ya itu, itulah pentingnya. Kemudian kalau dalam Islam ada istilah nadhar, melihat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, gue lagi sama Mega Salsabila. Halo, Habib. Assalamualaikum. Halo, Mega dari Amerika Latin ya. Salsa. Hah? Gimana Amerika Latin? Enggak, ini apa? Tarian salsa. Wow, baru nyampe saya. Itu jokes industri gitu ya. Ini udah semi industri di sini. Meg, lu berarti jadi komika dari kapan? Pertama kali itu open mic 2017. 2007. Oh, baru ya? Baru Maksudnya 6 tahun. Yang lama banget ya? Enggak terlalu lama. Lu kenapa akhirnya memutuskan jadi komika? Karena stres. Stres banget. Iya. Pusing sama hidup, jadi nyari pelarian gitu. Tadinya lari ke hal-hal yang negatif gitu. Ya. Terus ada kakak kan, kakakku tuh suka nonton stand up komedi waktu zamannya Zawin, David, waktu Suci 4. Nah dia tuh ngasih tahu, lu daripada lu stres, lu mabok-mabokan, mending nonton ini nih. Oh nonton, awalnya ya, suruh nonton. Akhirnya pas aku nonton. Itu 2000? 2017. Sekitar 2016. 16. Oh iya, emang waktu itu belum ada jeda nulis dan cahaya untuk Indonesia. Belum ada. Jadi belum ada. Lu stres nih nonton channel dakwah. Gokil. Enggak. Oh itu akhirnya nonton. Enjoy lu. Nonton suka lama-lama kayaknya gue bisa deh gitu, Bib. Oh. Emang sih. Kadang gue juga nonton stand up gitu ya. Kayaknya gue bisa deh. Iya. Tapi pas gue pertama kali stand up tuh kayaknya gue gak bisa deh. Mau masuk ke naik ke panggung kayaknya gue gak bisa deh. Oh, akhirnya lo dari nonton ke akhirnya stand up pertama kali kapan? 2017. Berarti setahun ya? Setahun. Lo nonton dulu. Dan langsung pecah? Alhamdulillahnya pertama kali langsung orang ketawa, Bib. Oke. Iya. Dan memang betul-betul itu jadi healing buat lo? Iya, jadi kayak ngelihat orang ketawa gara-gara kita tuh kita lebih bahagia ternyata. Iya. Ternyata kayak gitu, jadi kayaknya gue bisa nih. Iya. Gitu. Iya sih, kayak kebahagiaan yang sempurna tuh membahagiakan orang lain. Nah, kan? betul. Nah, dan itu gue ngerasain itu kalau gue ceramah, kemudian orang tuh kayak memperhatikan atau ngangguk-ngangguk atau tersenyum, itu jadi kayak energi positif ke kita ya, kayak kita nyerap tuh. Iya. Energi positif itu. Karena gue beberapa momen dalam keadaan betul-betul masih drop sakit tuh, fisik, flu, pusing, demam. Pas mau naik ke panggung tuh masih ngerasain sakit banget. Tapi pas di panggung pernah 2 jam ceramah nggak ngerasa sakit, hilang tiba-tiba ya di atas panggung. Iya, pas turun baru. Karena gue ngerasa gue nyerap energi dari umat yang nonton gue gitu. Emang magic banget. Dan lu ngerasain itu? Ngerasain. Sebelum naik panggung tuh kayak nggak karu-karuan gitu, Bib. Yeah. Pasti pusing nanti harus ngapain, ngomong apa, deg-deg tuh. Yeah. Pas udah naik panggung hilang semua, ngeliat penonton, hahaha, jadi wow, yang tadinya nervous apa segala macam hilang. Dan juga mungkin lo langsung pecah karena persona lo kuat ya, Mike? Iya, awal-awal bahas persona. Dan persona lo, gue nyebutnya apa ya? Single parent, janda atau apa? Janda aja, slow. Janda aja, slow ya? Santai. Saya janda yang nggak ini kok,
nggak mau nggak disebut janda gitu. Kan Loh. ada janda-janda yang nggak mau disebut Iya, janda. tapi lo mau. Mau. Kenapa lo mau? Sama aja kayak single parent, janda, duda, sama aja itu juga kan. Yang penting Orang-orang kitanya gagal rumah baik-baik tangga. aja, ya. Iya, orang gagal di rumah tangga dan tidak seperti yang distereotipkan orang kepada itu. Iya. Yang harus dibenahi pikiran dan omongan orang sih kan, bukan istilahnya. Nah itu tapi kalau gue ya ngelihatnya bukan berarti seseorang itu ketika gagal di rumah tangga salah satu atau keduanya itu bermasalah, Nek. Bisa jadi dua orang baik yang nggak cocok aja. Masa sih? Gue ya, maksud gue tidak mesti orang yang gagal dengan rumah tangganya salah satunya itu salah atau buruk. Karena bisa jadi minyak dan air tuh itu kan sama-sama baik. Ya nggak bisa dicabungin. Begitu juga orang yang nggak bercerai belum tentu dia itu baik-baik aja. Bisa jadi dia itu melakukan apa yang menurut gue buruk banget, yaitu gambling, judi. Jadi gue pertahanin, siapa tahu kalau udah punya anak enggak. Udah punya anak masih. Ya udah, siapa tahu kalau udah punya anak laki enggak. Masih punya anak laki udah masih aja gitu. Ya siapa tahu kalau ini siapa tahu akhirnya sepanjang hidup dia gak bahagia, padahal salah satu tujuan pernikahan itu adalah sakinah, damai dan membahagiakan. Berarti kalau nggak bahagia nggak apa-apa cerai? Cerai itu malah bisa jadi wajib. Oh Iya. Berarti dalam beberapa kasus boleh, wajib malah ya? Wajib malah kalau pernikahan dilanjutkan akan membahayakan salah satu atau keduanya, atau kalau punya anaknya, maka wajib dia bercerai. Sama kayak nikah bisa jadi haram. Kalau menikah akan membuat dia itu bermasalah, kenapa, membahayakan bagi dirinya, pasangannya, atau keduanya. Apalagi kalau single parent, anak yang dibawa, maka bisa jadi nggak boleh nikah loh dengan dia ya, boleh dengan yang lainnya. Berarti cerai itu nggak, berarti dibolehkan kan? Dibolehkan kalau memang Atas alasan yang benar gitu. yang benar, dan kita nggak bisa stereotip apapun terkait dengan perceraian karena kita nggak tahu kondisi mereka kan, karena kan ada aspek emosional, mental yang kita nggak tahu tuh di dalamnya. Walaupun itu dibenci. Walaupun itu seharusnya dijauhkan, karena itu kan dalam Islam pernikahan sebaiknya dijalankan dengan serius, karena itu disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian agung kita bukan dengan pasangan, bukan dengan mertua, tapi dengan Allah, agar perceraian itu terjauhkan. Tapi kalau memang udah nggak ada jalan lain, ya itu jalan terbaik yang harus kita ambil, karena rasa sayang kita pada diri kita dan kepada pasangan kita. Makanya gue kadang bilang, lo sama kayak lo ngeblokir akun media sosial orang yang nge-hate lo. Iya. Itu bukan memutus silaturahmi, karena silaturahmi itu ikatan cinta. Cinta lo kan tetap ke dia. Justru karena lo gak pengen dia dapat dosa lagi, gue blokir deh, biar dia gak nge-stalkingin akun gue dan akhirnya nge-hate diri gue di media sosial. Gue blokir aja biar selesai. Tapi gue tetap doain dia gitu. Biar nggak nyakitin diri sendiri aja. Iya, dan dia juga biar gak dapet dosa terus kan. Karena kan kita gak pernah benci kepada orang buruk kan. Kebencian kita tuh pada keburukannya. Nah, agar keburukan gak terus nempel kepada dia, kita blok. Sama kayak agar suami gak terusan terjebak dalam hubungan yang toksik dengan kita sehingga dia dosa, kita juga penuh kepalsuan. Ya udah diakhiri aja. Tapi aku sering baca-baca berita gitu, Beb. Banyak orang yang cerai cuman gara-gara hal sepele. Itu sebenarnya boleh nggak? Kayak cerai gara-gara istrinya bau ketek gitu misalnya. Nah itu yang nggak boleh, karena itu kan sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan satu teknologi yang namanya deodoran ya. Iya kan? Makanya, atau bahkan tanpa teknologi tuh, dengan kapur tuh. Berarti kalau itu konteksnya nggak boleh tuh? Kalau itu nggak boleh, karena itu artinya mempermainkan. Sebisa mungkin kan dipertahankan. Dan tapi ada kasus yang gini. Orang cerai karena hal sepele, padahal sebenarnya nggak sepele. Misalnya, gue kan ada rumah cahaya, rumah sehat mental. Iya.
yang gratis buat orang yang punya masalah mental. Nah, itu ada kasus dia cerai dengan pasangannya karena hal-hal yang dilihat mata tuh sepele. Kayak nggak tahu nih, laki gue nih kalau naruh kopi nih nggak pernah bener, naruh anduk nggak pernah bener. Iya. Padahal si Aduh, cewek iya ini lagi. punya masalah mental. Dia itu kayak apa ya? Gue nggak ngerti lah secara psikologis. Cuman hal kecil jadi gede. Dan akhirnya setelah diselesaikan masalah mentalnya, dia balikan. Oh, OCD. Mungkin ya. Yang apa-apa harus rapi. Iya gitulah. Iya, jadi dia ngeliat berantakan stres, Bib. Stres. Iya. Nah, masalahnya di ceweknya kan. Dan si suaminya ngeliat, kok bini gue gini ya. Padahal dengan beberapa kali pertemuan melalui konsultasi psikologi, kadang dibantu oleh obat dari psikiater, beres tuh, dan pernikahannya terselamatkan. Nah, kadang begitu sih, sebaiknya kita memang ngasih effort semaksimal mungkin dulu. Makanya cerai itu kan ada 3 tahapannya dalam Islam. Cerai 1, cerai 2, cerai 3. Sebelum cerai pun diatur sama Al-Quran ada tahapannya, gak boleh lu langsung cerai walaupun cuma cerai 1. Jadi pertama tuh lu harus nasihati dulu bini lu atau laki lu. Oh. Kita Siapa yang nasihat. salah lah. Iya, Pasangannya kita yang nasihati nasihat. pasangannya. Kalau istri, Komunikasi lah. kalau istri yang nasihatin suami tuh emosi pasti, Bib. Makanya itu seharusnya itu tidak dipilih jadi suaminya ya, karena dia gak tahu agama. Suami terbaik itu yang pertama dan utama karena agamanya, dan agama mengatur kalau lo salah, istri gak boleh taat, tidak ada ketaatan kepada kemaksiatan. Nah, ini yang aku cari. Aku punya pembelaan berarti sekarang. Bukan gue yang bela, itu agama yang bela. Oh iya. Dan Kalau itu dia nggak bener, kita nggak apa-apa nggak taat. wajib gak taat dong, Wajib nggak bukan taat. boleh. Wajib lu gak taat, ketaatan hanya kepada Allah dan Rasulnya, karena hanya Allah dan Rasulnya yang pasti benar. Iya, oh berarti Sama kayak ke ini. orang tua juga gitu. Lu bukan harus taat, tapi harus berbuat baik. Sama suami, lu bukan taat, tapi berbuat baik. Seburuk-buruknya suami lu, dia harus mendapatkan kebaikan dari lu. Dan diantara kebaikan yang terbaik bagi orang yang buruk adalah nasihat. Nah, pertama komunikasi itu nasihat. Gak jebol nih, 2 pisah ranjang. Jadi, Bisa. iya. Pulang dulu masing-masing. Enggak, gergaji aja ranjangnya kan bisa. Oh bisa. Maksudnya di ruang tamu, Iya, satu di kamar gitu. Terus yang ketiga, sudah menyampaikan secara tegas keberatan lu. Itu yang sering disalahartikan oleh orang, memukul. Padahal riwayat Ibnu Abbas memukul itu cuma pakai siwak kepada pasangan, kepada istri. Nah itu maksudnya lu sampaikan tegas. Lu udah gak bener lu. Ini bahaya bagi rumah tangga kita. Bisa-bisa kita cerai loh kalau gitu. Nah itu, baru setelah itu masuk ke cerai. Karena Islam ingin mempertahankan ikatan pernikahan. Dan stereotip janda itu menurut gua itu gak baik. Kenapa? Karena mayoritas istri Nabi Muhammad itu janda. Nabi Muhammad itu menikahi mereka karena ingin mengangkat derajat mereka dari stereotip yang entah kenapa sampai sekarang tuh ada. Iya, kenapa ya? Itu. Padahal Nabi Muhammad menikahi Sayyidah Khadijah dan seluruh istrinya kecuali Sayyidah Aisyah itu janda. Padahal kan janda belum tentu cerai, ada yang suaminya meninggal ya kan? Iya, bisa ini kan cerai mati kan. Iya. Makanya di KTP sekarang ditulis kan cerai mati atau cerai hidup. Masih kawin lagi KTP saya. Masih kawin. Jadi Anda kalau lihat KTP dijavu. Iya. Tapi saya itu salah satu yang cerai itu karena, salah nggak ya Bib kalau kita cerai karena ekonomi, kayak suami kita nih nganggur, terus kita memberitahu kewajiban dia gitu, ayo kerja jangan nganggur terus, dan tiba-tiba dia marah gitu dengan kita ngomong kayak gitu, padahal dia juga menuntut kewajiban kita, ayo malam Jumat nih. Nafkah Gitu. itu kewajiban seorang suami kepada istri. Yang kalau nggak dipenuhi, ya berarti dia nggak niat sebagai seorang suami. Yang kalau pada tapal batas tertentu nggak bisa dinasihatin, nggak bisa ditegur dengan tegas, kemudian dalam jangka waktu tertentu masih begitu, ya udah Boleh. cerai. Iya, bahkan Malah harus. malah dalam batas tertentu kalau lu nggak mendapatkan nafkah otomatis cerai. Oh, udah dari sononya udah. Iya, udah cerai. Hukumnya udah Hukumnya cerai. begitu. Oh iya. Iya. Dan sebaiknya sih sebenarnya kalau ekonomi, salah satu di antara 7 pintu rezeki di Al-Quran itu adalah menikah. Menikah. Makanya kalau
ekonominya setelah menikah ada apa-apa, berarti memang ada masalah nih di antara dua orang ini. Entah suaminya malas atau istrinya gimana, pokoknya pasti ada masalah nih dari masing-masing atau salah satu dari keduanya. Jarang sholat duha kali suami istri ini. Berarti standar kita nyari suami itu apa, Bib? Kalau hadis kan kalau nyari istri kan agama, pertama agama, terus keturunan, harta, sama satu lagi pada Keturunan, harta, sama ketampanan. oh ya kecantikan. Itu kan untuk nyari istri. Kalau nyari suami Sama aja, tapi konteksnya tuh Rasul bercerita orang itu kebanyakan mencari suami atau istri karena 3 hal: harta, tampilan fisik, dan nasabnya. Tapi kata Nabi, yang paling utama adalah agamanya. Karena gue ngelihatnya kayak gini, 3 hal ini selain agama itu kayak angka 0. Dia berfungsi kalau ada angka 1 di depannya, yaitu agama. Ketampanan itu jadi berfungsi seperti angka 0 kalau ada 1 di depannya, yaitu agama. Jadi 10. Kekayaan juga jadi 100. Keturunan yang baik juga jadi 1000. Tapi kalau nggak ada agama, ini hanya kumpulan 0, 3 yang nggak ada artinya. Setampan apapun kalau nggak punya akhlak tuh, iyalah. berapa lama sih kan ya tampan tuh bertahan? Menurut gue sih 3 bulan kayaknya deh. Atau paling nggak nanti akan keriput dan lain sebagainya. Bahkan sebelum keriput kan bisa jadi kita bosan dan lain sebagainya. Begitu juga kaya. Duit kan tidak bisa membeli kebahagiaan. Dan suatu saat bisa habis. Betul. Iya kan? Iya. Suatu hari juga bisa dicabut oleh Allah. Nah, standar yang kita buat cari suami agamanya itu dari mana kita tahu? Soalnya aku nikah nih, aku sering lihat dia sholat ke masjid. Pas aku nikah, aku baru tahu ternyata dia nggak bisa sholat. Dia sholat ke masjid karena nggak bisa sholat sendiri, Bib. Oh iya. Iya, jadi gimana caranya kita tahu ini orang agamanya bagus? Ya itu, itulah pentingnya. Kemudian kalau dalam Islam ada istilah nadhar, melihat terlebih dahulu. Kita mengutus orang untuk mencari tahu, entah dari circle-nya, keluarganya, dan lain sebagainya yang memungkinkan memberikan informasi secara genuine tentang siapa dia. Makanya bagi gue, nikah itu bukan soal lamanya lu berkenalan, tapi sejauh mana lu mengenal dia. Namanya lo berkenalan, kalau pencitraan kayak yang lo ceritain, ya percuma kan. Banyak orang kan pacaran tuh, ya isinya pencitraan doang, nggak kenal lo. Tapi sedikit, tapi betul-betul mengenal. Makanya di sana fungsi nadhar. Nadhar itu melihat dia secara genuine. Siapa sih dia? HRD perusahaan aja bisa, masa kita enggak? Dari medsosnya dan lain sebagainya lah. Ya intinya kita memberikan effort, kepoin dia. Dan kalau bisa tidak dari keluarganya pertama dan utama, karena kan keluarganya pasti menceritakan yang baik-baiknya aja ya. Oh, justru malah jangan keluarganya. Iya, circle pertama jangan keluarganya, tapi circle yang lebih luar, lingkungannya. Kalau gua sih begitu, untuk kemudian mencari tahu. Dan sebaiknya kita memberitahu kepada orang yang mau memilih kita sebagai pasangannya tentang apa yang menjadi prinsip-prinsip kita dalam hidup. Biar gak kita juga yang rugi kalau modal bohong menikahnya, karena kebohongan itu pasti ada ujungnya. Bakal ketahuan juga. Bakal ketahuan. Ya ujung terakhirnya kalaupun nggak ketahuan di dunia kan ketahuan di akhirat. Sehingga di akhirat hidup kita belangsak gitu. Boro-boro ketemu dengan pasangan kita. Padahal kalau pasangan yang berhubungan di dunia dengan saling menjaga akhlak satu sama lain, kata Nabi kepada Ummu Salamah, salah satu istrinya, akan abadi menjadi pasangan di akhirat kelak. Nah makanya itulah pentingnya menurut gue ya riset. Bukan berarti karena orang Islam nggak boleh pacaran, dosa, nggak riset, nggak juga. Tapi juga jangan menikmati masa-masa riset itu, karena utamanya pada akhirnya pernikahan itu ada aspek gamblingnya juga. Yang penting lu gambling kan di bawah naungan Allah, Allah yang ngejagain lu. Makanya harus keduanya tuh
saling bergerak ke Allah. Teori gue teori segitiga tuh. Allah di atas, lu di kanan, calon lu di kiri. Makin keduanya dekat ke Allah, makin dekat lu sebenarnya. Nah, masalahnya kita itu tidak melibatkan Allah sedari awal atau di tengah-tengah, bahkan di akhir dalam hubungan kita dengan pasangan kita, sehingga ya kepalsuan itu menjadi mungkin terjadi karena bisa saling drama dan saling tidak tahu satu Berarti sama lain. 2 kali gagal nih, salahnya itu ya, nggak melibatkan Allah. Enggak sih, gue nggak tahu kan lu, tapi paling tidak itu guidance yang biasanya gue share ke orang-orang dan juga menjadi prinsip gue terkait pernikahan. Kalau kurang sih pasti ya, karena di antara ayat pernikahan itu Allah tegaskan bahwa pasangan lu itu min anfusikum, dari orang seperti lu juga. Lu punya salah, pasangan lu punya salah. Lu punya kekurangan, pasangan lu punya kekurangan. Lu punya kehilafan, pasangan lu punya kehilafan. Jadi maafkan ia dalam batas-batas tertentu sebagaimana lu memaafkan diri lu sendiri dan meminta maaf kepada orang lain. Jadi jangan berharap yang sempurna. Bersama-sama meniti jalan menuju kesempurnaan. Tapi di awal-awal prinsip-prinsip lo harus ditegaskan, karena tadi kan lo bisa jadi sama-sama baik tapi gak cocok. Ada orang yang dia punya masalah asma secara fisik. Ketika memilih pasangan, dia menghindari pasangan yang juga memiliki masalah asma. Karena jadi repot di rumah tangganya. Bisa jadi anaknya gak nafas ntar. Jadi misalnya simpelnya begitu deh, yang fisik aja. Agar semuanya baik-baik aja. Dan termasuk hal-hal yang sifatnya pikiran, perasaan, prinsip-prinsip lo tuh apa gitu, itu dipertemukan dulu di awal biar ya udah saling tahu. Terus Ramadan sebagai seorang janda jadi gimana tuh? Ini karena konten Ramadan, gue pengen ngobrolin biar jadi pengalaman buat teman-teman single parent lainnya di luar. Kalau gue kan sering tuh cerita tradisi-tradisi Ramadan di gue. Nah kalau lo susah, Bib. Janda tuh Ramadan paling susah nyari pahala, Bib. Kenapa? Kayak kalau punya suami tuh kita masakin sahur, masakin buka puasa, itu kan udah gudang pahala kan. Iya. Kalau saya nggak bisa, Bib, kayak gitu. Kayak kadang nyari bukaan nih udah masak nih, bagi-bagi ke satpam komplek, bininya marah-marah. Iya. Kayak susah banget sih jadi janda. Karena stereotip, gitu. Iya, susah juga ya. Tapi sih sebenarnya selalu ada cara ya. Artinya ketika lo mengeluarkan effort untuk berbuat baik dan orang menganggap itu keburukan, jadi double tuh pahala lo. Kebaikan yang lo berikan plus stereotip yang orang lemparkan ke kita, sehingga dosa kita bisa dipindah ke orang itu atau pahala dia bisa dipindah ke kita. Karena prasangka buruk dia kepada kita. Karena kan Allah melarang tuh don, prasangka yang buruk. Karena inna ba'dadh-dhanni ismun, sebagian prasangka itu buruk dan karenanya ia berdosa gitu. Berarti kalau kita diprasangkain buruk, kita nggak apa-apa. Yang seharusnya dianya yang masalah ya. Iya, sebaiknya sih kita mengklarifikasi tapi ya agar silaturahmi kita tetap terjaga. Tapi kalau masih ya udah. Tapi menurut gua sih lu bisa kayak serahin ke masjid. Iya kan, biar aman. Bisa. Masa masjid juga punya stereotip? Enggak dong. Enggak. Sama jangan gini, yang kenal. orang kadang salah bahwa gue lagi haid nih, gue gak bisa ibadah. Ya jadi kurang pahala gue. Ibadahnya orang yang tidak haid adalah bergegas untuk beribadah. Ibadahnya orang yang haid adalah menahan diri untuk beribadah. Tetap besar hati. Karena tidak beribadah itu kewajiban dari Allah untuk orang yang sedang haid. Sama dengan juga janda. Ibadahnya orang menikah adalah melayani suaminya. Ibadahnya orang yang belum menikah atau menjadi janda adalah menahan diri di tengah stereotip, di tengah
nafsu, kemudian di tengah ego untuk pengen melayani atau memberikan kebaikan kepada orang lain. Iya, paling yang saya bisa lakuin Ramadan paling apa ya, ibadah kayak senyum kan ibadah kan Bib. Senyum ibadah. Tapi Tapi juga kalau ke suami orang ibadah nggak? Kayak takutnya kita senyum sama semua orang, ntar istrinya marah. ya, senyum sih atau enggak, baik, iya. tapi dipastikan juga senyumnya ke orang yang benar. Baik benar itu kan harus digabungin. Berarti nggak boleh sembarangan kita senyum. Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Sama kayak itu, assalamualaikum, kalau di belakangnya ada ukhti itu biasanya nggak bener tuh. Assalamualaikum ukhti, tujuannya gangguin cewek-cewek berhijab. Oh iya. Ngomong lu berhijab dari kapan? Baru 2016. Sebelum stand up Oh, setahun. syarat stand up tuh berhijab dulu? Enggak, sebelum emang Soalnya sama tahunnya. Oh, Pas. jadi itu memang momen lu berubah dan berdamai dengan diri lu sendiri. Iya, waktu 2016. Sebelum stand up malah. Oh, Setahun. triggerannya apa? Apa ya? Kecelakaan, Bib. Oh, Kecelakaan. iya, emang Kecelakaan, mimpi dicabut nyawa. Kayaknya gue gini-gini aja. itu Gitu, ya. iya. Emang salah satu hikmah puasa tuh gitu. Kita kadang tobatnya atau berbenahnya itu kalau lagi drop kan. Nah, di bulan puasa ini kan kita dibikin merasakan drop itu, lapar dan haus, biar inget Tuhan terus. Karena memang biasanya kita tuh inget Tuhan kalau lagi Susah aja. Nah gitu Bib, mau Iya kan? nanya nih. Kan imam kan naik turun ya Bib, iman. Gak tahu sih semua orang apa saya doang. Semua. Oh semua. Nah itu gimana biar nggak turun di bawah terus, biar naik lagi? Pertama ada doanya tuh, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, menaik turunkan iman, tetapkan hati dan imanku kepadamu. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa tanpa keimanan lo itu gak ada apa-apanya. Karena yang membuat lo mulia, yang menjaga lo, yang memastikan lo baik-baik saja adalah zat yang lo imani itu. Dan yang ketiga, menyadari bahwa job desk lo di dunia adalah beriman. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak Tuhan ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Yang basic utamanya itu iman. Jadi itu sih paling dasar, dan puncaknya adalah latihan sih. Nggak bisa juga lo mau langsung tinggi, karena itu iman itu harus dilatih dengan ibadah dan dengan pengetahuan. Iman tuh nggak bisa lo ikut-ikutan. Kalau sholat lo bisa ikut-ikutan, karena sholat itu kan butuh imam, Bu. Kalau iman itu dia harus datang dari diri kita sendiri. Di-trigger oleh pembelajaran dari luar, oke, dari guru-guru kita, dari buku-buku, kitab-kitab, Al-Quran, hadis, oke. Tapi puncaknya adalah lo harus meyakini bahwa oh iya, Tuhan ada itu di hati ada. ya. Iya, itu harus betul-betul lo sampai di titik, iya gue yakin Tuhan ada, satu, dan yang patut disembah. Berarti kalau sekarang nih kayak jadi janda gini, kita ibadahnya selain yang wajib-wajib kayak puasa Ramadan, terus sholat gitu, apa ya Bib? Kayak ya menurut gue ya, lu berdamai dan bersabar dengan kejandaan itu udah pahala yang sangat agung kan di sisi Allah. Karena musuh utama dan terbesar kita itu adalah ego dalam diri. Ketika lo berdamai dengan ketetapan yang Tuhan berikan kepada lo, yaitu adalah puncak dari keikhlasan dalam diri lo. Karena ikhlas itu bukan hanya kepada sesama manusia. Ketika lo ngasih ke orang, ikhlas enggak. Tapi menerima ketetapan Tuhan atas kita itu adalah keikhlasan. Dan ketetapan lo adalah sebagai seorang janda. Mungkin ketetapan bagi yang lain adalah bahwa dia sakit misalnya, dia bangkrut, dan nggak mesti berupa kejatuhan. Kadang popularitas dan kekayaan itu juga ketetapan yang sifatnya ujian bagi kita, yang kita harus sabar. Cuma kadang kita menganggap kalau nikmat berarti pasti bukan ujian, padahal nggak juga. Bisa jadi kan popularitas yang membutakan kita, harta yang membutakan kita, dan lain sebagainya.
Jadi bisa jadi anak dan istri juga ujian kata Allah di dalam Al-Quran. Jadi bukan hanya Suami juga ujian. iya, suami juga ininya pasangan lah. Bukan hanya janda yang mendapat ujian. Dan ketika kita bersabar, itu adalah kebaikan. Termasuk kata Imam Ghazali, sabar itu bukan hanya tentang ketika kita dikasih ujian, tapi bersabar dalam menjauhi kemaksiatan dan bersabar dalam menjalani kebaikan. Karena kan jauh dari maksiat itu berat, dekat kepada kebaikan itu juga kadang bikin kita bosen karena gangguan dari setan. Nah itu semua harus butuh sabar, dan Ramadan itu momen terbaik untuk semua hal, dari belajar keimanan melalui Al-Quran misalnya, karena ini bulan Al-Quran, bersabar, diajarin banget tuh. Apalagi detik-detik akhir menjelang azan maghrib kan, makin terasa sabarnya itu makin diuji kan. Iya lagi. Tapi dibandingin waktu menikah sama waktu gadis sama sekarang janda, kayaknya beratan ini. Ya berarti kan Beratan jadi janda. tingkatan lo insya Allah di sisi Tuhan seiring perubahan lo yang lebih baik ini semakin tinggi, makanya ujiannya semakin gede. Kalau orang baik itu justru nangis kalau nggak dikasih ujian. Para sufi, para kekasih Tuhan, spiritualis muslim itu berdoa kalau terlalu banyak dan sering dikasih kenikmatan. Jangan-jangan gue nggak diperhatiin sama Tuhan, dibiarin aja, yaudahlah terserah. Berarti kalau kita banyak dikasih ujian, kita diperhatiin. Diperhatiin. Oh, Allah perhatian banget sama saya berarti. Iya lah, perhatian banget lah, diurusin hidup lo. Iya. Kalau Kasih lo nggak masalah mulu nih diurusin, kayaknya. Kayak mau beli es krim, iya deh terserah lo deh. Nah jangan sampai Tuhan bilang terserah lo deh. Makanya doa para sufi itu, ya Allah undur ila abdi, ya Allah lihat hambamu ini, kok gue enak terus ya hidupnya. Jangan-jangan diistidraj, dibiarin sama Allah dengan semua kenikmatan yang menyesatkan kita itu. Makasih Mek ya. Sama-sama, Habib. Banyak Udah nih ilmu yang saya cerita-cerita. dapat. Gue juga banyak dapat insight buat diri gue, dan semoga jadi pelajaran lah ya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.